Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang ini. Kami mau dengar kebenaran-Mu kembali, di mana minggu ini yang pertama di dalam kehidupan kami memasuki tahun ini, tahun yang baru buat kami. Engkau memberi kami penguatan, Engkau memberikan kepada kami sebuah janji yang luar biasa, memampukan kami memasuki dan melewati tahun ini di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Kami sambut firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu untuk kami semua. Kau memberkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Setiap yang siap belajar kebenaran katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk puji sembah, tim puji sembah yang boleh melayani pada hari ini. Bersyukur kita lewat pujian yang dinaikkan kita dikuatkan. Amin saudara-saudaraku. Saya diberi semangat untuk kita bisa menjalani hidup ini. Saudaraku, tahun ini memang tahun yang diprediksi tahun yang sukar. 2023 adalah tahun di mana ada banyak hal yang akan terjadi yang memang di luar kendali kita, tidak mampu kita secara akal logika tuh. Kenapa bisa ya? Kok bisa ya? Kenapa jadi begini ya? Mungkin itulah ada dalam benak saudara dan saya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa inilah waktunya Anda harus sadari bahwa Tuhan pun akan menyatakan kuasanya di dalam masa-masa sukar hidup kita. Amin saudara-saudaraku. Ya, itu makanya tetap tegar di masa sukar. Dan jangan lupa Anda harus tetap setia melayani Tuhan yang besar. Apakah Anda bangga punya Tuhan yang luar biasa itu? Coba tanya kiri kanannya, apakah Anda bangga punya Tuhan yang hebat? Amin. Amin saudara-saudaraku. Sebagai seorang hamba Tuhan apalagi, kalau bukan Yesus menjadi kebanggaannya, kalau bukan Tuhan menjadi kebanggaannya, maka sebenarnya dia akan gampang stres. Gampang kali dia mengalami yang namanya selalu sedih, putus asa, depresi menghadapi segala sesuatunya. Saudara-saudaraku, ingat baik bahwa karena zaman memang makin sukar, sesuai dengan firman 2 Timotius bilang pasal 3, akan terjadi masa-masa yang sukar. Maka memang harus ada satu yang harus kita yakini supaya kita bisa menang. Ada satu hal yang sangat teramat penting yang harus kita yakini, dan itulah hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa topik pada hari ini berbicara bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Katakan amin. Katakan Tuhan berjalan di depan saya. 2, 3 ya. Tuhanlah yang berjalan di depan saudara dan saya. Dia yang akan menuntun engkau. Dia akan memimpin jalanmu, langkahmu di tahun ini. Saya mendengar banyak stres sekarang. Di negara-negara maju berkembang pun stres itu, persentasi orang depresi, persentasi orang stres itu semakin tinggi. Di Jepang misalnya, wah itu ngeri orang yang depresi, anak muda yang stres itu saudara-saudaraku, itu semakin hari semakin banyak. Bagaimana mereka anak muda kalau stres? Anak muda kalau stres dia bunuh diri. Ada satu cara katanya saudara-saudaraku, bagaimana supaya menghilangkan depresi stresnya itu di Jepang itu begini. Saudara, di rumahnya ini ya dibuat seperti karung yang berisi pasir begitu. Lalu pada waktu misalnya dia stres, dia depresi, dia tunjang, dia tendang, dia pukulin itu saudara-saudara. Dia lampiaskan begitu luar biasanya. Bagaimana dia lampiaskan stres. Jangan berpikir kalau orang yang negara maju maka tidak stres. Tingkat stres sekarang lebih banyak dan lebih tinggi di dunia maju sana, negara-negara maju, daripada kita. Saudara-saudara, makin tinggi teknologinya makin banyak stresnya ternyata. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang satu poin yang teramat penting memasuki kita tahun ini. Tuhan berjalan di depan, bukan orang pintar berjalan di depan. Bilang kiri kanannya, bukan orang pintar. Kuat-kuat bilang, orang pintar dari kampungmu.
Oke, amin saudara. Bukan itu yang di depan, Tuhan di depan. Saya jemput kita melihat ayat Yesaya 45 untuk kita belajar dari ayat ini. Yesaya 45 ayat 1 sampai 7 dan ayat yang ke-13. Kita baca secara responsoria. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Nanti ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Mari kita buka Yesaya 45 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sudah? Saya baca buat saudara, kita nanti saudara baca ayat yang kedua dan selanjutnya ya. Bagaimana? Saudara sudah siap? Siap ya? Ada yang belum? Alangkah baiknya kalau Anda punya catatan. Kalau datang ibadah itu dicatatlah. Firman Tuhan itu penting sekali untuk Anda catat. Nah, dengarkan ya, kita mulai ya. Ayat yang pertama saya baca terlebih dahulu. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. 2. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. 4. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. 5. 6. Yang menjadikan terang, perhatikan baik-baik, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ayat 13 sama-sama 2-3 ya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, ayat ini merupakan sebuah pesan kepada Nabi Yesaya. Yesaya hidup kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya diberikan sebuah pernyataan bahwa Tuhan memakai Kores untuk apa? Menundukkan bangsa-bangsa. Saudara-saudara, siapakah Kores ini? Sampai ayat 13 pun Tuhan bilang, walaupun dia tidak mengenal aku, tapi aku menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Penyelamatan apa? Penyelamatan bangsa Israel di pembuangan. Saudara-saudaraku, kalau kita belajar siapakah Kores, maka kita bisa membuka Ezra pasal 1 ayat 1, ayat yang ketiga sampai kelima. Siapakah Kores? Maka kita bisa melihat dalam kitab Ezra pasal yang pertama, Anda bisa lihat ayat yang pertama di situ sampai selanjutnya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Saudara-saudara, dengar baik, dengar baik, dengar baik. Rupanya siapa Kores itu? Raja Persia yang digerakkan oleh Tuhan menggenapi firman yang disampaikan pada Yeremia. Apa firman disampaikan pada Yeremia? Kalau Anda punya Alkitab, buku Alkitab, di bawah itu ada footnote, catatan di bawah sekali.
kita buka kitab Yeremia itu adalah berbicara tentang nubuatan pesan Tuhan kepada Yeremia bahwa 70 tahun bangsa itu diperbudak di Babel. Nanti 70 tahun setelah itu Tuhan akan mengembalikan bangsa itu kembali ke tanahnya, ke Israel. Jadi 70 tahun sudah berlangsung, dan Yeremia melalui pesan nubuat itu sudah disampaikan. Maka bagaimana menggenapi nubuat 70 tahun sudah selesai perbudakan. Mereka ada di bangsa Babelonia, di mana dulu Raja Nebukadnezar membawa mereka ke pembuangan. 70 tahun sudah, dan saat itu mereka di bawah pemerintahan Persia. Maka Tuhan menggerakkan Kores, sang raja itu sendiri. Untuk apa? Untuk menyuruh umat Tuhan berangkat kembali ke Israel, ke kampung tanah Kanaan. Ayat yang kedua Ezra masih kita lihat. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, dia berkata aku diberikan tugas. Makanya tadi dalam kitab Yesaya dikatakan Kores tidak mengenal aku, tapi aku memberikan dia sebuah tugas penyelamatan. Dan tugas penyelamatan itu adalah bahasa dipakai di situ, Tuhan yang melakukannya. Jadi Kores dipakai sebagai alatnya saja untuk mengingat nasib bangsanya Israel. Dan saudara-saudaraku, di situ dikatakan bahwa Tuhan berjalan di depan. Ayat yang kedua, katakan amin. Tuhan berjalan di depan. Dia menunjukkan jalannya kepada umatnya. Ayat yang ketiga masih kitab Esra. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat. Bayangkan kalau orang itu ada di sebuah tempat, dia mau pulang kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem, maka rupa-rupanya penduduk setempat harus menyokongnya dengan perak, emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Bisa dibayangkan saudara, pulang, ini budak ini di negara orang, tapi begitu pulang mereka tidak pulang dengan tangan hampa. Mereka pulang dengan perintah Raja Kores. Penduduk sekitar situ semuanya akan memberikan emas perak sebagai oleh-oleh mereka pulang. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan sukarela. Mereka memberikan apa harta miliknya, diberikan kepada orang-orang yang akan pulang kembali ke Yerusalem. Menarik sekali saudara-saudaraku. Ayat yang kelima, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarganya, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Bukan hanya itu saja. Lihat lagi ayat 6 dan 7, saya cepat. Segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah. Woi, ternak lagi dikasih, pemberian yang indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Maka sebenarnya orang Israel kembali pulang ke Israel itu semuanya dengan kelimpahan. Ingat baik-baik, itu berarti ketika Tuhan berjalan di depan saudara, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Sekalipun kita dalam masa sukar, orang Israel ada di pembuangan di Babelonia, tetapi di media Persia waktu itu sebagai rajanya adalah Kores, Tuhan bisa menggerakkan hati orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun untuk memelihara engkau dan saya. Haleluya. Amin saudara-saudara. Tidak mengenal Tuhan, Kores bukanlah umat Tuhan, tapi dia takut akan Tuhan, dan dialah yang diperintahkan Tuhan untuk memelihara bangsa ini pulang membawa sesuatu yang diperlukan.
Kalau begitu saudara-saudaraku, kalau begitu, saya bertanya, Anda mengenal Tuhan Anda atau tidak? Halo, Anda mengenal siapa Allah Anda atau tidak? Bukankah Allah kita itu Yesus Tuhan yang kita percaya itu adalah juru selamat, penolong kita? Katakan amin. Kalau engkau mengenal, engkau memiliki itu, bukankah engkau harus punya sebuah pegangan iman hari ini bahwa tahun 2023 apapun keadaanku, bagaimanapun keadaanku, sukar pun nanti kualami, kalau aku menyerahkan Tuhan di depan, maka semuanya Dia akan tolong saya dalam masa sukar. Adakah iman Anda hari ini seperti itu? Halo, pegang imanmu harus seperti itu. Iman yang berkata bahwa di dalam Tuhan aku bisa, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menyertaiku, Tuhan akan menolongku, Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberikan aku apa yang kuperlukan. Malah kata Alkitab, lebih dari apa yang kita doakan. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Mari, berarti kalau begitu Tuhan berjalan di depan, maka Dia akan memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, sekarang kita coba melihat tentang orang Israel itu sendiri, apa yang disebut sebagai tabut perjanjian. Tabut perjanjian di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-20, ayat yang ke-10 sampai 22. Anda bisa baca di rumah saja ya. Keluaran pasal yang ke-25 itu tentang bagaimana membuat tabut perjanjian. Orang Israel itu ada disuruh Tuhan buat banyak perkakas-perkakas yang harus diletakkan dalam kemah suci. Kemah itu tempat Tuhan hadir di situ. Dan di dalam kemah itu ada ruangan yang sering disebut halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Dan di dalam ruangan maha suci itu terletak yang namanya tabut perjanjian. Kalau langsung saja ayat yang ke-22, karena tidak punya banyak waktu waktu kita sangat sempit, baca nanti di rumah. 22, sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi tabut perjanjian itu ada di ruang maha suci diletakkan. Itu berbicara tentang Tuhan hadir, tentang kehadiran Tuhan. Dalam perjalanan orang Israel, mereka berangkat itu mulai dari kitab Keluaran ini, diberikan Tuhanlah itu mereka buat. Ada meja roti, meja kolam pembasuhan, ya, ada kaki dian, ada mezbah dupa, ada yang satu ini tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu, ya, itu akan diusung atau digotong begitu, diusung, ditaruh di sini. Dan mereka bawa itu, karena itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Jadi kalau misalnya dalam perkemahan, mereka perkemah gitu ya, ada ruang suci, ada kemah suci itu ada tiang, ada api. Kalau tiang api itu naik, berarti mereka harus berangkat semuanya. Kemah-kemah mereka semua harus disiapkan, semua ditutup, semua berjalan. Kalau tiang itu tidak bergerak, turun tiba-tiba, berarti mereka harus berhenti. Ada kehadiran Tuhan di situ, saudara-saudara. Kalau kita lihat, mungkin bisa dilihat next slide selanjutnya, bagaimana tabut perjanjian ada di ruang maha suci. Dan imam yang khusus, betul-betul sudah dikhususkanlah, yang bisa masuk ke ruangan itu. Dan dialah yang berbicara kepada Allah tentang tadi ayat yang ke-22 kita baca, bagaimana segala sesuatu yang dipesankan Tuhan untuk umatnya Israel. Next, kalau kita lihat lagi, saudara-saudaraku, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tiang api itu berhenti di situ,
lihat gambarnya, maka berhentilah mereka semua di sekeliling itu. Betapa banyak kemah-kemah di situ. Mereka berhenti, mereka bermalam, mau 1 malam, 2 malam, 3 malam, tergantung tiang itu bergerak ke atas atau tidak. Kalau tidak, jangan coba-coba berangkat. Itu artinya tuntunan Tuhan. Lalu kemudian begitu naik ke atas, itu berarti mereka lihat, cepat, kita harus berangkat. Maka walaupun mereka waktu itu masih makan, masih apa, semua harus cepat. Piring-piring semua harus ditutup semuanya. Semuanya, tenda semua, apa, kemah semua ditutup semuanya. Dimasukkan dan diikat, digotong tenda-tenda mereka masing-masing. Dan tabut perjanjian tadi, termasuk kemah suci pun itu imam-imam melipat kembali, menyusunnya kembali, lalu mengaturnya, menutupnya semuanya, menyimpannya dan berjalan. Tabut perjanjian itu digotong oleh 4 orang. Nah, saudara-saudaraku, itu simbol suatu yang sangat penting dalam hidup, bahwa ada Tuhan di situ, perjalanan mereka ada di situ. Dan yang menarik, saudara-saudara, ketika Yosua merebut tanah Kanaan, Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang keempat. Yosua pasal yang ketiga, Anda catat ya saudara, ini penting. Yosua waktu Musa sudah mati dan mereka ada di tepi sungai Yordan dan akan menyeberangi sungai itu, Tuhan sudah berkata, seberangilah. Yosua saatnya sebenarnya ada kegentaran. Sesuai dengan Yosua pasal 1 berkata, dia sebenarnya gentar, sehingga Tuhan bilang, kuatkan hatimu, jangan takut, kuatkan, teguhkan hatimu. Karena dia merasa tidak mampu, karena Musa pemimpinnya itu pemimpin yang sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Mukjizat-mukjizat besar. Bayangkan laut merah, laut Teberau bisa terbelah 2. Bayangkan ketika dia mengangkat kedua tongkatnya, kedua tangannya, orang Israel berperang di bawah, menang. Bayangkan waktu dipukul bukit batu, keluar air dan bangsa itu minum dengan puasnya. Begitu banyak. Begitu dia doa, datang burung puyuh, daging kepada bangsa Israel, sehingga dia merasa kecil. Tapi Tuhan berkata, berangkat engkau, seberangi sungai itu. Dan Yosua tahu tidak mungkin dengan kekuatannya. Apa yang dilakukannya? Perhatikan baik-baik. Yosua bangun pagi-pagi, ayat 1. Lalu dari semua orang Israel berangkat dari Sitim, sampailah mereka ke sungai Yordan. Bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Allah Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang mengangkatnya adalah suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Yosua tahu bahwa dia tidak mampu sebagai pemimpin yang baru memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala itu. Sulit. Apalagi nanti kalau tidak terjadi seperti apa yang mereka harapkan, mereka bisa bersungguh dan marah. Maka apa yang dilakukan Yosua? Begitu disuruh Tuhan seberangi sungai Yordan, dia tidak ada cara lain. Dia tahu dia perlu Tuhan. Maka apa yang dilakukannya? Disuruhnya imam-imam suku Lewi, angkat tabut Tuhan. Itu artinya Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan yang ada di depan, bukan pasukan hebat. Lalu dia bilang, begitu diangkat dan imam suku Lewi berjalan, ikuti tabut itu. Ikuti. Saudara-saudaraku, itu artinya ikuti Tuhan di depanmu, bukan engkau di depan, bukan teknologi, bukan kemampuanmu, bukan pangkatmu yang di depan. Tuhan yang harus di depanmu. Halo saudara-saudaraku, siapa di depan kita tahun ini menentukan sekali bagaimana hidup kita di tahun ini. Siapa di depan kita? Siapa yang kita ikuti hari ini, tahun ini? Di depan apa? Maaf ya saudara, ada banyak orang yang di depan itu kekhawatirannya.
maka itu akan mengikutinya. Khawatir itu terus dia akan ikuti. Apa? Jabatan itu yang di depannya, uang yang di depannya. Maka apa yang terjadi? Kekhawatiran terus menerus akan menimpa hidupnya. Ada lagi, sakit hatilah terus di depan. Maka sakit hati itu dia ikuti terus sakit hati itu. Saudara-saudaraku, stop hari ini. Biarkan Tuhan yang di depan. Tabut perjanjian itu di depan, ikuti di belakang. Katakan amin. Saudara-saudaraku, yang terjadi luar biasa. Saya lanjutkan ayatnya lagi, kita baca. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Ada 2000 hasta, begitu ya. Agak jauh sana. Jadi di depan sana duluan, di belakang semua mengikuti terus. Maksudnya, ini ada maksudnya. Apa? Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Hei, tahun 2023 belum kita lalui. Tidak tahu kita bagaimana tahun ini, Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu apa prediksinya, nggak ada yang tahu. Itu sebabnya kasih Tuhan di depan. Lihat kemana Tuhan pimpin saudara. Ke kiri, ke kanan kah? Lurus kah? Belok kah? Tenangkan dirimu. Amati dengan cermat. Lihat waktu-waktu Tuhan yang sedang bekerja dalam hidupmu. Bahasa sering dipakai dalam dunia Alkitab bilang kairosnya Tuhan. Anda harus tahu kairos Tuhan. Iya ya, kairos Tuhan hari ini. Betul, saatnya sekarang kairos Tuhan benar. Aku harus buka usaha. Itu kairos Tuhan. Tahun ini bisa jadi. Iya betul. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana, tapi terbukalah jalan Tuhan. Kau bisa beli tanah. Tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba inilah jalannya gimana? Yes, ini saatnya. Kami harus punya kendaraan yang baru lagi. Yes, ini saatnya. Betul. Tepat sekali tahun inilah aku harus ternak babi 10 ekor. Karena nanti akan jadi 30 ekor, 20 ekor kujual. Maka aku akan dapat banyak untung dan tidak lupa perpuluhan. Haleluya, katakan amin. Takut aku lupa pula. Saudara, haleluya. Itu bisa waktunya Tuhan. Halo. Maka oleh karena itu izinkan Tuhan depan. Jangan kau percayai orang pintar bilang, datang orang pintar, kayaknya rumah kalian ini ada setannya. Percaya pulang begitu. Ditanya, setan dari mana? Dari Nias Tengah. Itu bodoh-bodoh kita namanya. Masa kita percaya begitu? Stop, jangan kau percaya begitu-begitu. Tuhan berjalan depan. Prakteknya dalam hidupmu apa kalau Tuhan berjalan di depan? Satu, tidak ada tergesa-gesa dalam hidupmu. Kau harus tahu ini waktunya Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Jangan kau menjadi orang yang selalu mau segala sesuatu cepat. Ini contohnya kayak saya nih. Ibu gembala istri selalu mengingatkan saya. Karena saya udah mikir 5, dia baru 1. Udah 5 nanti bergerak. Ini begini. Udah tahu, ini harus dikerjain 5 lagi. Dia bisa terseok-seok di belakang mengikuti saya. Jangan tergesa-gesa. Tapi terus terang, kalau saya tahu waktu saya berdoa dan menyembah Tuhan, saya tahu ini saatnya, ini waktunya. Maka itu pula memang dalam diri saya selalu saya lihat, apapun tak aku pedulikan lagi, ku serang terus. Pasti ini saudara Tuhan, aku harus kerjakan. Cepat aku ini. Orang yang dekat dengan Tuhan, banyak menyembah Tuhan, dia harusnya sadari bahwa Tuhan sedang taruh begini untuk saya tahun ini. Yes, Tuhan akan buat begini buat saya tahun ini. Ya betul, ini yang harus kukerjakan tahun ini. Tuhan di depan. Jangan kehebatan pikiranmu. Kadang-kadang kita bilang begini, tahun ini ada rencana mau buat begini. Oke. Baguskah? Bagus. Dosa? Tidak. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, kita serahkan semua, biarkan Tuhan yang berdaulat. Dia yang mengatur kita. Kita serahkan. Tuhan, ku serahkan semuanya. Engkau yang ambil alih. Mana yang benar, yang tepat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bisa tutup semua jalan untuk yang itu. Bisa kan?
Sampai akhirnya apa? Terbuka jalan yang baru, pintu yang baru, yang di luar akal logika kita. Sama dengan anak-anak yang masih SMA. Apa kerinduanmu? Saya mau maju kedokteran, Pak. Bagus. Salahkah? Tidak. Baguskah? Bagus. Tapi waktu tes kalah. Tes juga yang di swasta kalah. Lalu bilang apa? Apa dibilangnya? Tuhan itu benci sama saya. Tuhan kejam, tidak mengasihi saya. Jawabannya bukan tidak mengasihi. Bisa jadi itu apa? Tuhan tidak berjalan. Tuhan di depan saudara tidak menunjukkan jalan itu buatmu. Mungkin yang lain. Amin, saudara-saudaraku. Ya, dulu saya SMA punya angan-angan jadi orang kaya, supaya nanti bikin gini, saya kerja begini, saya beli mobil, saya punya rumah, habis itu kawin, habis kawin punya anak, udah besar-besarkan anak, habis itu mati. Hanya itu aja. Lalu apa yang terjadi? Tuhan belokkan, mau jadi orang kaya, mau jadi orang terpandang, dibelokkan Tuhan. Set, sini kau serahkan hidupmu sama aku. Kau harus jadi hamba Tuhan, hambaku. Belok. Bukan berarti saya tidak tes lamaran. Udah di depan mata 3 kali, saudara-saudara. Tes 1 kali. Wih, itu ada pabrik di Tanjung Merawa itu, pabrik plywood, pembuatan kayak triplek apa semua. Wih, keren. Udah lewat, langsung sama manajernya ditulis angka, saya tulis angka saya, berapa nilai nominal saya kerja. Disuruh tunggu seminggu lagi datang surat panggilan. Tapi sampai di rumah tahu Anda, nggak bisa aku tidur. Tak bisa jungkir balik. Tuhan, kenapa kok bisa tidurin? Ya Tuhan, seperti ada yang manggil-manggil terus, seperti suara begitu. Akhirnya aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang tidak rencanamu, ya sudah, nggak usah kau tarik-tarik kali. Capek kali nggak bisa tidur aku, Tuhan. Baru saya bisa tidur. Dan puji Tuhan, surat panggilan itu sampai sekarang nggak datang-datang. Kepikirannya itu. Kedua kali lagi, ada lagi. Waktu itu pemancar TV, waktu itu belum ada itu, seperti RCTI ya. Ada lagi SCTP itu masuk di daerah Tanah Karo. Terus saya diminta ke sana. Tesnya itu di mana? Di TVRI Medan itu. Di situ tesnya. Saya tes lagi, lewat. Langsung berhadapan lagi sama orang itu, sama pimpinannya. Udah ditanyain saya SMA mana. Ternyata dia alumni SMA sama dengan saya. Dan kemudian saya pikir, wah puji Tuhan ini bisa kerja. Sampai di rumah tak bisa lagi aku tidur. Itulah kalau Tuhan pimpin depan. Dan yang anehnya, begitu disuruh pelayanan ke Nias, sukacita kali aku. Walaupun sampai di Nias, auzubillah minasyaitonirrajim. Berat sekali hidupku. Di jalan, bayangkan dulu belum ada pesawat. Dulu pesawat smack yang kecil kan, sakit kali kuping. Dan itu pun tak bisa saya maiki, kenapa? Nggak punya uang. Jalan darat, dari situ masuk lagi laut lagi, saudara-saudaraku, sampailah di Gunung Sitoli. Aduh, Anda tahu dulu zaman tempo dulu itu di Nias kita ada satu kapal namanya Agape zaman dulu itu. Tapi saya tidak sempat menaiki itu. Yang selalu saya dulu kapal kayu. Wah, itu di ombaknya, aduh ngeri begini. Dan banyak waktu ombak datang, gelombang datang itu, tiba-tiba di dalam kami semua di kapal itu semua berseru memanggil nama Tuhannya. Ada yang muntah-muntah, saudara-saudaraku. Apalagi di dalam, bau apa? Karet. Bau sekali memang. Tapi saya mau beritahu, mengherankan, itu pula yang disuruh Tuhan, itu pula yang dituntun Tuhan. Kan ajaib itu. Itu berarti saudara, Tuhan kalau memberikan kepada kita sesuatu, bukan selalu yang enak yang berarti itu dari Tuhan. Amin saudara. Yang sukar pun bisa saja itu memang rencana Tuhan. Maka oleh karena itu kita harus tahu, oh inilah Tuhan berjalan di depan saya. Yosua 3 ayat 14, saya akhiri, waktu kita sudah mau habis. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan itu menyeberangi sungai Yordan,
Para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. 15, 16, 17. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu diletakkan kaki para imam di sungai itu, Alkitab bilang waktu dia mengangkut tabut itu, keringlah, terjadi bendungan seperti ditahan airnya di sana, ditahan lagi airnya. Sama seperti Musa dipakai Tuhan membelah laut merah itu, laut Teberau, dipakai Tuhan juga akhirnya Yosua. Dan di hadapan seluruh umat Israel, Tuhan mengangkat nama Yosua, bahwa Yosua pun adalah pemimpin yang dipakai Tuhan. Saudara-saudaraku, saya akhiri, kalau Tuhan berjalan di depan, masalahmu seberat apa, Dia sanggup potong itu, saudara. Amin, saudara-saudara. Halo, halo, badai besar Dia sanggup keringkan di tengah, dan kau bisa berjalan menyeberangi masalahmu yang besar itu. Apapun, izinkan Tuhan di depan. Berjalanlah Tuhan, katakan padanya, berjalanlah kau Tuhan di depanku, atur dan tuntun langkahku. Akhirnya janji Tuhan, saya ulangi kembali kepada Yesaya tadi. Mari kita lihat janji Tuhan untuk kita semuanya. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Saya akhiri, dikatakan ayat ini, kita baca bersama-sama. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Pegangan janji Tuhan untuk kita. 2, 3 ya. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Haleluya. Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Dia akan meratakan gunung-gunung. Gunung apa itu? Gunung Sitoli diratakan. Gunung itu artinya masalah, persoalan hidup. Tuhan ingin ratakan semuanya. Lalu dia pecahkan pintu tembaga. Apa itu pintu tembaga? Halo? Apa arti tembaga biasanya? Tembaga biasanya berbicara tentang kepalsuan. Emas dengan tembaga dari jauh sama, bukan? Kuningnya, bukan? Tapi Tuhan bilang, tidak laku tembaga, tidak ada lagi kepalsuan. Aku berjalan di depanmu, aku akan tunjukkan yang asli bagi hidupmu. Lalu dia bilang mematahkan palang besi. Palang-palang besi itu artinya terpenjara. Orang-orang yang merasa terpenjara hidupnya di tahun-tahun sebelumnya, merasa hidupnya tidak ada apa-apanya, merasa hidupnya selalu dikungkung oleh iblis, dikuasai oleh setan hidupnya. Dengar baik, Tuhan berjalan di depanmu, dan Dia berjanji Dia akan hancurkan, patahkan penjara-penjara yang dibuat oleh si iblis itu dalam hidupmu. Amin, saudara-saudaraku. Dan kemudian Dia berikan engkau harta yang terpendam. Wish, harta yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi. Dengar saudara-saudara, kalau bicara tentang harta yang terpendam, jangan selalu mikirnya langsung, harta yang terpendam berarti itu adalah mobil baru. Haleluya. Bukan itu harta terpendam. Bukan mesti selalu bicara tentang materi. Bukan selalu berbicara tentang sesuatu yang duniawi. Halo? Tapi selalu berbicara harta yang terpendam. Biasanya kalau baca Amsal, kita nggak punya waktu banyak hal, ada yang namanya hikmat. Itu harta yang luar biasa. Kesehatan itu harta yang terpendam. Anda sakit-sakitan selama ini ya? Semua penyakit diborong. Tahun ini Tuhan ingin memberikan kau harta yang tersembunyi bagimu. Apa itu salah satunya?
sehat. Engkau diberikan Tuhan hikmat untuk menjaga hidup supaya sehat. Ada banyak orang nggak bisa menikmati hidup karena sakit. Pada hari ini saya percaya berkat-berkat harta yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi, kepintaran, hikmat, apalagi kita diberikan Tuhan sebuah pekerjaan yang akan memberikan kepada kita income. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu usaha. Tuhan memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk bisa mengerti kemana apa yang harus dilakukan tahun ini. Tuhan akan berikan itu yang namanya hikmat tersembunyi. Saudara-saudaraku, saya akhiri. Mari kita memasuki tahun ini. Bersemangatlah Anda semua, karena Tuhan berjalan di depan engkau. Amin, saudara-saudara. Bilang kiri kanannya, Tuhan berjalan di depan saya. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan berjalan di depan saya. Katakan lagi, di depanmu juga. Sama-sama kita. Haleluya, saudara. Amin, saudara-saudara. Tuhan yang berjalan di depan. Amin ya. Bukan mertua di depan. Haleluya. Amin, saudaraku. Bukan mertua. Ada yang ketawa. Bukan mertua yang terdepan. Jangan bilang memang mertua terdepan. Nah. Salah. Yesus yang terdepan. Katakan amin, saudara-saudaraku. Yesus yang terdepan. Dia yang harus kita lihat. Bukan tali fuse yang di depan. Bukan. Bukan Bapak Talu yang di depan. Yesus yang di depan. Serahkan dirimu pada Dia. Dia akan menolong engkau, menyertai engkau, menuntun engkau di tahun ini. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita semua pemain musik kita datang bersama-sama, kita memuji Tuhan, kembali menyembah Dia. Kita serahkan hidup kita, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Dia menolong kita. Dia akan memimpin perjalanan hidup kita, memelihara kita, memberi kita apa yang kita butuhkan. Dia Tuhan penolong yang setia. Haleluya. Datang pada Tuhan, tundukkan kepala. Mari datang pada Dia hari ini.